Tugas Bahasa Indonesia, cerita legenda Jantur Inar, drama, disusun oleh kelompok Margaret Anggreni RS, Krisken Aryadi Hari, S. Aldi Muntu, Zakaria Iko, Ranggi. Sungguhnya kisah Inar, satu buah kisah hidup yang dirundung duka dan lara, dan kepedihan hidup antara dua sepasang suami istri yang mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam air terjun yang sudah mengabadikan namanya. Selagi bangsa Belanda menduduki bumi pertiwi khususnya Kalimantan, hiduplah seorang tumenggung bernama Ngaroh dengan gelar Setia Raja. Beliau mempunyai 8 anak yang bernama Krongo, Tuli, Tonga, Kobak, Tek, Bermain, Ukai, dan Ruai. Regintun, satu orang cucu sang tumenggung dari putra sulungnya Krongo, yang menikah dengan Kudus. Mereka tinggal di Lamin Temula dengan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Ayus, Lesiu, Gunung, dan Inar sebagai putri bungsu. Sesudah dewasa, Inar menikah dengan seorang pemuda yang bernama Baras. Tetapi keduanya tak dikaruniai seorang anak. Sejak kecil, Inar menderita penyakit barah dan mengalami lemah tulang setengah lumpuh. Inar, ibu mau bicara denganmu, nak. Iya, ibu. Ada apa sampai ibu memanggil saya? Inar, kamu sudah cukup dewasa untuk menikah, nak. Kakak-kakakmu sudah berumah tangga semua. Ayahmu sudah menentukan jodoh. Baras namanya, nak. Bagaimana aku menikah, ibu? Keadaanku seperti ini. Aku hanyalah seorang gadis yang memiliki banyak kekurangan. Aku lumpuh, ibu. Aku gadis lumpuh. Aku juga sulit berjalan. Aku tidak mau menikah, ibu. Aku tidak mau. Aku tidak mau membebani Baras, ibu. Ayah telah menentukan hari pernikahanmu. Dia adalah pemuda yang ayah kenal baik untuk menjagamu kelak. Karena ayah dan ibumu juga sudah tua. Akhirnya Inar menikah dengan Baras. Tetapi pada suatu hari, Baras mengalami kebutaan sampai tidak dapat bekerja untuk menghidupi Inar dan dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan mataku? Kemarin masih baik-baik saja. Apa aku buta? Mengapa sekelilingku aku rasanya tidak dapat lihat? Semuanya gelap. Aku buta? Mengapa ini terjadi? Inar, bagaimana nasib kita, Inar? Aku tidak dapat melihat, Inar. Mataku buta, Inar. Bagaimana kita hidup, Inar, sedangkan kamu sendiri sakit-sakitan? Sabar, suamiku. Kita masih bisa mencari nafkah di hutan. Di sana banyak buah-buahan dan umbi talas. Asalkan kita bersama, pasti semua halangan dan rintangan dapat kita jalani. Tapi sebelumnya, aku mencoba meminta bantuan ke kakak Ayus dan saudara lainnya. Mengingat keadaan suaminya dalam keadaan tidak baik akibat buta, maka pergilah Inar dengan susah payah melangkah akibat kakinya mengalami kelemahan tulang ke rumah kakak tertuanya Ayus. Kak Ayus,
Kami sedang mengalami kesulitan makanan. Dapatkah kakak sedikit membantu kami? Berhubung Baras suamiku sekarang mengalami kebutaan. Maafkan adikku, kakak juga sedang mengalami kesulitan hidup. Karena banyak tanaman kakak yang dirusak hama. Hingga hasil panen juga sedikit. Sedangkan persediaan makanan di rumah terbatas. Coba kamu minta tolong ke kakak kedua maupun ke kakak ketigamu, Legiu dan si Gunung. Akhirnya, Inar meninggalkan rumah kakak tertuanya Ayus. Berharap sampai di rumah, kakak kedua dan kakak ketiganya yang bernama Leziu dan Gunung mendapat sedikit bantuan dalam mengatasi kesusahan hidup yang diterita Inar dan Baras akibat tidak dapat mencari nafkah. Kak, tolong dan bantu kami, karena kami dalam kesulitan hidup. Suamiku Baras tidak bisa bekerja lagi karena dia mengalami kebutaan, Kak. Kak Inar, kakak tidak bisa membantumu saat ini. Banyak biaya hidup yang kami tanggung saat ini. Inar akhirnya pulang dari kediaman sanak saudaranya. Dia bingung, entah bagaimana kehidupan dia dengan Baras suaminya kelak, karena tidak ada satupun sanak saudara yang ingin membantunya. Sampai pada suatu hari, Inar dan Baras beristirahat di puncak suatu air terjun yang mengalir deras. Sesudah seharian bekerja mencari nafkah dengan mencari umbi talas di hutan, keladi untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Mereka saling bekerja sama. Inar menuntun jalan karena dia dapat melihat, sedangkan Baras membawa lanjung keranjang rotan di punggungnya yang berisi talas. Di kala keheningan itu, Baras marah-marah dengan nada yang lumayan keras sambil melempar batu ke bawah Jantur. Sebab menyesalkan nasib hidupnya yang kurang beruntung dengan keadaan matanya yang buta, ditambah lagi istrinya Inar senantiasa sakit-sakit. Aku lelah, Inar. Aku lelah. Dari pagi sampai sore kita hanya mendapat talas yang tidak cukup untuk dimakan. Bagaimana nasib kita, Inar? Sedangkan kamu sakit-sakitan. Tanpa berpikir panjang, tiba-tiba Baras mendorong dan menjatuhkan istrinya ke bawah Jantur yang cukup tinggi. Disusul Baras, bok! Akhirnya si Baras pun mati. Tapi lain halnya dengan Inar. Dia tidak mati sebab ditahan oleh suatu pelangi yang indah yang muncul tiba-tiba secara gaib. Jasad Inar pun tidak ditemukan. Dan sejak itulah Jantur itu diberi nama Jantur Inar yang terletak di Kampung Temula, Kecamatan Nyiwatan, Kabupaten Kutai Barat. Pesan moralnya yang kita dari cerita ini adalah jangan kita mudah berputus asa dengan mengambil jalan hidup yang salah. Sebelum saya akhiri cerita dan drama kisah Jantur Inar, saya akan sedikit membuat pantun tentang keindahan Jantur Inar. Di sana kosong, di sini kosong. Tak ada batang tembakau. Bukan saya berkata bohong. Jantur Inar sangat memukau. Terima kasih.